Ya Tuhan akan memberkati. Kalau saya gabungkan semua awan gitu, saya pegang sama dia. Apanya? Kan yang berobat kalau semua seragam sama. Kalau lama nggak ketemu, tumbuhannya nggak. Yang saya nggak ada, jadi beda sendiri. Lama bener nggak ketemu kemana? Ya setahun. Bisa beli ini seragam sampai di sini. Tapi aku dapat main sama belum datang. Selamat pagi semua. Pagi. Belum terdengar suara. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa yang hari ini luar biasa boleh angkat tangannya. Siapa yang hari ini masih bersuka cita boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Selamat datang kembali, welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan pada minggu pagi hari ini. Aku hari ini happy bisa ketemu sama semua Bapak Ibu, teman-teman hari ini. Dan hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan sukacita, kita masih diberikan berkat yang berlimpah, kita masih diberikan banyak hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Tentu itu karena berkat dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan memulai surahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mulai, mari saya ajak kita ambil waktu kita sejenak untuk bersatu doa. Mari kita akan datang kepadanya. Kita mengucapkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita yang luar biasa. Kita ada hari ini bukan karena keluarga kita. Kita ada hari ini bukan karena kehebatan kita, tapi kita ada hari ini karena berkat kemurahan Tuhan, karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Itulah kenapa kita ada hari ini. Dan kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Dan mari kita akan puji Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan sembah Dia. Dia adalah Raja yang hebat. Dia adalah Allah yang hebat. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah balik kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari kita akan sembah Dia dan puji Dia. Dia Allah hebat, Dia Tuhan kita yang hebat, dan Dia kita sembah. Kita akan naikkan pujian bersama-sama sekarang. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Katakan sekarang, inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan
sangat luar biasa dan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan atas segala hal baik yang terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi kami mau katakan, Engkau baik bagi kami, Engkau hebat bagi kami, Engkau Allah perlindungan dan kekuatan bagi kami. Jika tanpa Engkau hari ini, kami tidak ada apa-apa, kami is nothing. Tapi kami menjadi sesuatu, kami menjadi something itu karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, pagi ini, saat ini, detik ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan karena kami tahu hanya satu nama yang layak kami sembah, hanya satu nama yang sungguh kami ingin puji, yaitu nama Tuhan Yesus kami yang luar biasa. Siapkan hati kami Tuhan, kami ingin tanggalkan semua beban kami. Mungkin di luar sana ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini ada yang dalam kelemahan tubuh, hari ini ada yang dalam masalah berat, hari ini ada yang dalam pergumulan, dan mungkin kami mengatakan kenapa Tuhan tidak ada buat kami. Tapi sekali lagi kami ingin katakan bahwa Tuhan ada untuk kami dan Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sekali lagi menyembah nama-Mu, ingin memuji nama-Mu. Biar seluruh pujian kami ini seluruhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami siapkan kami, dan kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tingkat kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi saya tanya, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Coba kalau hari ini kabarnya luar biasa, kasih tos kanan kiri depan belakangnya, bilang ke semuanya kamu luar biasa, kalian luar biasa. Kita perkatakan semua hal baik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kadang kalau saya tanya hari ini lelah gak bekerja di ladangnya Tuhan? Lelah gak? Gak boleh lelah ya, karena kita sudah diberikan banyak hal baik dan kita mau melayani Tuhan karena mandat dalam firman Tuhan adalah layani semua bangsa untuk menjadi murid Tuhan, dan kita mau sembah Dia, kita mau melayani banyak orang, kita mau sebarkan kabar baik, dan kita mau jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu semua boleh tangan di atas, kita mau menyanyikan pujian ini. Terus sembah sekali lagi. Let's go, kita let's go. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mengatakan harus berubah, dibuat tangan yang berubah. Jadi apa? Jadi waktu binatang asali. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Apa sahabat? Katakan tangan
menjadi siap dibangun, lihat ada seimbang. Jangan lelah. Dan kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Kita akan naikkan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita karena Dia kata Dia kita ada hari ini. Yo. Bersama-sama ikutin. Yesus Tuhan.
Cuma 2-3 orang suara yang masih semangat? Semangat. Tapi Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan goodness of God. Mungkin hari ini ya, tadi seperti yang saya tanya, ada Bapak Ibu yang dalam kondisi yang mungkin lagi sakit hari ini. Ada Bapak Ibu yang mungkin ada dalam masalah. Ada yang dalam pemikirannya, kenapa Tuhan mau terjadi? Kenapa Tuhan menjadikan sesuatu yang berat ini dalam hidup saya? Tapi saya mau katakan satu. Mungkin saya juga terkadang ada dalam hal tersebut. Saya bertanya, kenapa Tuhan tidak ada di sisi saya? Kenapa sepertinya apa yang saya inginkan tidak Tuhan berikan? Tapi ternyata setelah saya merenungkan, pujian ini juga salah satunya mengatakan bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Yang mungkin terkadang kita memikirkan kenapa tidak terjadi saat ini, itu bukan tidak terjadi, dan yang mungkin adalah belum. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita mau katakan itu, Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan hebat dalam hidup kami. Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Dan kami tidak mau meninggalkan Kau, tapi kami mau berharap dan bersandar kepada-Mu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up and until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kita belajar lagu ini sekali lagi. Kita masuki lagu ini dengan luar biasa. I love your voice. You have led me to the fire. In darkness now, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will sing in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With a life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
Tuhan, seperti lagu tadi yang kami nyanyikan, kami semua jemaat yang ada di sini ingin menyanyikan kebaikan-Mu yang begitu besar. Kami tidak dapat menyalami apa yang menjadi kebaikan yang Kau berikan setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bernapas, bisa bangun pagi, dan bisa beribadah. Bila Tuhan yang sudah memberikan kesempatan pada kami pergunakan dengan baik, kami berikan juga kepada teman-teman kami, kepada orang lain, kasih setia-Mu ini, supaya mereka juga mengalami kasih setia-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami bersyukur, kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap hati kami, karena firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, sehat semuanya? Puji Tuhan. Dapat berkat hari ini? Amin ya. Ada orang yang olahraga, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan aja olahraga. Ya, Bapak Ibu tahu ya, itu pemain China ya, atlet bulu tangkis ya, sebulan lalu gitu kan ya, main badannya sehat luar biasa. Tapi kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan, pulang. Kapan kita dipanggil Tuhan? Ada yang mau sekarang dipanggil Tuhan? Kalau bisa Tuhan jangan dulu gitu kan. Masih banyak tugas ya. Oke, bisa di-share. Nanti ada film. Oh, nggak bisa dibuka. Saya ada video nanti di belakang bisa. Oh, oke, lagi disiapkan ya. Nanti di terakhir ada video. Baik, Bapak Ibu ya, karena ada beberapa ilustrasi pakai gambar juga ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil menunggu, saya share juga ke WA. Tadi itu ke WA-nya Yunis. Kalau nggak mau di-share ke ini. Halo GJKI. Halo. Bisa minta dari share. Oke, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, kita baca dulu dari Galatia. Bapak Ibu buka aja Alkitabnya ya. Kita akan buka. Judul firman Tuhan hari ini adalah jangan jemu berbuat baik, atau jangan lelah berbuat baik. Oke, kita baca dulu di Galatia 6, 9-10 ya. Sudah ketemu? Baik, yang sudah ketemu bisa bangkit berdiri. Kita bersama-sama aja ya dua ayat ini ya. Baik, sambil saya lihat. Oke, sudah ketemu.
Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, apa sih artinya jangan jemu-jemu berbuat baik? Oke, Bapak Ibu, saya bawa jam ya. Ini saya cabut dulu, pinjam dulu ya. Di jalan ya? Di jalan ya? Oke. Kalau saya baterainya saya lepas mati ya, karena ini hidupnya oleh baterai. Berapa lama jam ini jalan? Selama baterainya Ya sehari 24 jam, maksudnya jalan. Kapan? Berapa lama sampai dia mati? bisa ketika diambil baterainya Saya pasang ya. bisa hidup lagi. Ya. Jalan ya. Ini jalan terus sampai kapan? Sampai baterainya habis. Saya juga nggak tahu. Ya, atau ini baterainya udah lama atau enggak? Ya. Baterai itu seperti kita. Tuhan sudah berikan jatah. Nggak tahu umur kita berapa. Kalau misalnya rata-rata orang umurnya 70 tahun, sekarang saya usia 50-an lebih gitu kan ya. Jadi saya sudah menginjak, kalau misalnya harinya hari Senin kita mulai ya, saya sudah menginjak Jumat siang. Kalau umur 55 ya. Kalau 70 kan, kalau misalnya satu hari anggap 10 tahun, berarti saya sudah menginjak hari Jumat. Bentar lagi hari Sabtu, Jumat ya betul ya. Udah Jumat tuh mungkin nginjek Sabtu. Sekarang saya udah nginjek Sabtu ya. Hari udah 55 ya. 60 berarti hari Sabtunya habis gitu kan. Berarti hari Minggu ya. Ya, ada Bapak Ibu yang sudah masuk ke Senin lagi. Yang udah umur 70 lebih gitu kan ya, dapat bonus ya. Ya. Nah, ini akan jalan terus ya. Bapak Ibu suka perhatikan jam nggak? Saya nggak pernah perhatiin jam, cuman udah itu lihat aja. Saya lihat aja, udah lihat jam, nggak pernah diperhatiin, terus aja dilihatin, nggak pernah gitu kan. Cuman lihat aja, oh ini jam berapa? 10 kurang 10, kecepatan ya kayaknya. Oh ya emang jam di rumah saya di setel lebih cepat gitu kan ya. Lebih cepat itu ya beda 10 menit, 15 menit ya. Nggak pernah perhatikan, kita tidak pernah memperhatikan jam. Tapi jam ini tidak mau ambil peduli. Mau Bapak Ibu perhatikan, mau saudara-saudara perhatikan, dia tetap berjalan mutar. Detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, terus ke menit dia jalan, kemudian ke jam dia jalan, sejam terus jalan, dia muter, sehari demi sehari dia muter, minggu demi minggu dia muter, bulan demi bulan dia muter. Capek nggak dia? Enggak lelah. Jadi kan bilangan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, perhatikan jam. Mau dia diperhatikan, mau tidak perhatikan, tetap dia akan muter sesuai waktunya. Nggak pernah kan kalau kita perhatikan, dia tambah cepat gitu kan, jadi genit gitu kan. Nggak juga kan ya. Ya, mau diperhatikan tetap dia akan jalan detik demi detik. Mau tidak perhatikan seperti itu. Jadi ayat yang tadi kita baca, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu artinya, ya jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Mau diperhatikan atau tidak. Nah, bagaimana kalau kita berbuat baik nggak diperhatikan? Saya taruh ya jamnya ya. Bapak Ibu nggak usah perhatiin jamnya lah ya. Nah, saya taruh aja. Atau berhenti nggak? Kayaknya sih nggak, si baterainya mungkin masih bagus. Ya, itu artinya
Jangan jemu-jemu. Kita perhatikan dia bergerak terus, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang tadi, Bapak Ibu ya, janganlah jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, ya. Jadi Paulus menggambarkan nanti bagaimana kita berbuat baik itu seperti seorang petani, ya, yang menanam padi, dia akan bersabar terus. Padi itu berumurnya berapa? Sampai ya ada yang 4 bulan, ada 5 bulan, atau misalnya sampai 6 bulan ya. Kalau di Indonesia itu biasanya setahun 2 kali ya, 2 kali ada 3 kali ya. Tetapi di negara Jepang itu bisa setahun 5 kali ya, karena teknologi ya, karena teknologi tertentu yang bisa membuat bisa cepat ya. Tetapi petani itu sabar ya, sabar sampai menghasilkan buah. Jadi ketika kita berbuat baik itu kita bisa perhatikan jam tadi ya, dia berputar terus sesuai fungsinya ya. Atau sama seperti petani yang tanam ya, tanam sesuatu ya, tanam bibit, dia menunggu sampai waktu untuk menuai ya. Oke, kita akan lihat coba apa yang menjadi dasar perbuatan baik seorang Kristen ya. Jadi ketika kita berbuat baik ada dasarnya. Kenapa kita harus berbuat baik ya? Kasih itu yang melandasi setiap perbuatan baik kita, karena kasih. Ada yang orang berharap kalau saya berbuat baik supaya orang lain berbuat baik pada kita ya, ada yang seperti itu. Ada yang orang berbuat baik supaya namanya dipasang ya, apalagi kalau zaman pilkada seperti ini gitu kan ya. Zaman pilkada, zaman pemilihan presiden atau gubernur ataupun apapun gitu kan ya, mereka sengaja berkunjung ke masyarakat, tapi ada maunya ya. Nah, itu bukan dasar perbuatan baik kita. Dasar perbuatan baik kita adalah melakukan kebaikan ya, melakukan kebaikan. Nah, itu yang menjadi dasar. Kemudian yang kedua, kasih itu bukan hanya sebagai fondasi setiap apa yang kita lakukan ya, tetapi kasih itu yang mengikat ya. Jadi kalau kita pakai baju nih, kalau di bangsa Yahudi itu pakai baju itu biasanya berangkap-rangkap ya. Ada baju yang dalamannya nanti dia lapis lagi, beberapa lapis gitu kan, beberapa lapis. Nanti setelah baju itu dipasang, dia pakai ikat pinggang ya. Nah, Paulus di dalam Korintus ya, dalam Kolose itu memberikan satu gambaran. Kasih itu yang mengikat. Jadi ketika kita berbuat baik pada orang lain, ketika kita tidak sombong, ketika kita menolong orang lain, ketika melakukan apapun, kasih itu menjadi pengikat. Kalau kita biasanya pakai ikat pinggang gitu kan ya. Nah, ikat pinggang itu menjadi pengikat. Jadi apa yang kita lakukan adalah dasarnya kasih. Kenapa harus kasih? Nanti saya akan tunjukkan ya. Kenapa harus kasih? Slide-nya dulu deh, slide-nya dulu. Kenapa kita harus kasih? Kita masuk ke slide yang keempat ya. Nah, kenapa kita harus kasih? Tadi kasih yang melandasi ya, kemudian kasih yang mengikat. Kemudian apalagi? Ketika kita berbuat baik, itu bukan sebagai syarat untuk masuk ke surga, bukan sebagai syarat untuk keselamatan yang kita peroleh nanti di surga. Ya, ingat Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berbuat baik bukan untuk keselamatan, tetapi berbuat baik itu adalah buah daripada keselamatan. Beda kan? Beda ya. Jadi berbuat baik itu bukan syarat keselamatan, tetapi buah daripada keselamatan. Artinya buah apa? Kalau saya punya pohon durian di rumah, saya punya pohon durian.
tinggi, bukan ya? Buahnya apa? Iya. Durian. Saya tahu itu buah durian dari mana? Dari buahnya. Dari buahnya. Ya. Jadi kita bisa melihat orang Kristen, ini orang Kristen atau bukan, lihatnya dari apa? Buahnya. Dari buahnya. Jadi kalau dia tidak berbuah kasih, orang Kristen bukan. Nah, ya Bapak Ibu ya, saya juga kadang-kadang mau suka ditegur sama cincingnya kalau paling panas ya kalau diklakson orang gitu kan ya, padahal saya sering klakson orang juga gitu kan ya. Kalau klakson orang tuh saya pengen membalas lagi klakson lagi gitu kan. Yang nggak baik ya, nggak baik, bukan orang Kristen, kata istri saya, kamu tuh orang Kristen gitu. Iyalah, bertobat gitu ya, bertobat. Kalau di klakson ya biarin gitu ya, dengerin maksudnya ada apa gitu kan. Nah, itu orang Kristen itu adalah kelihatan dari buahnya. Buahnya itu adalah kasih, ya. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, orang akan melihat nih cirinya. Udah bisa share belum? Oh belum ya. Nggak apa-apa ya. Nah, itu kasih yang melandasi, kasih yang menjadi pengikat, kasih pokoknya yang menjadi dasar, ya, menjadi ciri khas sebagai orang Kristen bahwa kita adalah orang pengikut Kristus, ya. Bapak Ibu coba lihat di Galatia, kita akan lihat di Galatia 6 ayat 1 sampai 2, ya. Bisa dilihat Galatianya. Bisa bantu satu orang bacakan bagi saya. Galatia 6 ayat 1. Ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan pernah mencoba. Oke, makasih. Ya. Nah, Paulus sebelum kita baca tadi ayat 9 dan 10, Paulus memberikan latar belakang kenapa kita harus berbuat baik, ya. Ada orang-orang yang perlu kita tolong, yang tadi dibilang itu orang-orang yang mungkin sudah jauh dari Kristus, orang-orang yang mungkin jatuh dalam dosa, itu pun kita bisa bimbing, kita bisa berbuat baik kepada mereka, ya. Terus kita tolong mereka yang jatuh itu, atau orang yang mengalami kelemahan kita yang bisa tolong, atau jemaat ada yang mengalami kebutuhan apapun kita bisa tolong, sampai dia bawa kepada Kristus. Tujuan kita berbuat baik adalah membawa orang kepada Kristus, memperkenalkan kasih yang Tuhan sudah berikan supaya orang itu datang kepada Kristus. Ya, jadi ada motivasi yang lain, Bapak Ibu hilangkan, ya, hilangkan. Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Kita akan lihat, ya, lihat dulu. Nah, tadi yang saya bilang ciri orang Kristen itu adalah kelihatan dari buahnya, kan? Ya, Matius 5 ayat 16 katakan gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, jelas ya. Jadi terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu. Jadi melihat perbuatanmu, apakah melihat kitanya atau melihat Allahnya? Lihat ayat selanjutnya, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita berbuat baik, menolong orang, yang dilihat bukan jalan kitanya, tapi dilihat Bapak. Oh, ini orang Kristen, siapa sih bapaknya gitu kan. Jadi dia tertarik, sehingga orang tersebut memuliakan Bapa di surga. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini kita konsepnya dulu supaya nanti kita paham. Nah, kenapa kita harus seperti ini? Ya, harus seperti ini. Tujuannya adalah supaya Bapa dipermuliakan melalui kita. Karena kita adalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik. Kalau kita hanya memberitakan kabar baik, tetapi perbuatan baik kita
menjadi batu sandungan, perbuatan kita menjadi hambatan bagi mereka. Mereka tidak akan datang pada Kristus. Mereka tidak akan datang pada Bapa. Tidak akan datang pada Yesus. Ya. Karena lihat, kok orang Kristen seperti ini, orang Kristen seperti itu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi terang kita harus bercahaya di depan orang. Oke, kita lanjut lagi. Ya, saya bisa next pakai ini ya. Oh, dibantu aja, next ya. Nah, jadi orang ketika nggak, kamu orang Kristen, orang udah pikir, ini orang Kristen ini punya kehormatan, punya integritas, punya kasih, punya perbuatan baik. Apakah teman-teman Bapak Ibu, ya, teman-teman saudara, kalau lihat si A gitu kan, ini orang Kristen, wah jempol nih, bener nih, murid Kristus, ini benar nih murid Yesus gitu, ya. Jadi kita bisa seperti itu, tapi bukan kita yang dipermuliakan, bukan kita yang megahkan, tetapi Kristus ya, atau Bapa ya. Nah, ada 3 poin penting ya Bapak Ibu yang kita bisa pelajari mengenai berbuat baik ya. Yang pertama itu berbuat baik itu harus tulus atau sincerity ya, harus tulus. Apa? Tulus ya, bukan bulus ya, beda ya tulus sama bulus ya, tulus ya. Yang kedua itu berbuat baik itu nggak pilih-pilih, tetapi kepada semua orang, to everyone ya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik selagi ada kesempatan, karena nggak selalu dapat kesempatan itu ya. Ada 3 poin yang kita bisa lakukan di dalam perbuatan baik. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, tulus ya. Nah, tulus itu artinya berarti bersih hati. Apalagi? Ikhlas. Ya, jujur, tidak pura-pura, tidak mengungkit-ungkit, tidak mengingat-ingat. Nah, mungkin saya bisa kasih cerita gini. Ada seorang majikan punya pembantu, ya, punya pembantu. Satu kali itu si majikan itu perhatian kepada pembantu itu, ya. Tapi pembantu ini rada licik gitu kan ya, agak licik gitu ya, licik. Nah, satu kali si pembantu ini butuh uang untuk berobat kakaknya ya, mengobati kakaknya di kampung. Minta tolong ke majikan. Neng gitu ya, biasanya panggil apa ya? Ya, panggil Bu, saya butuh uang untuk mengobati kakak saya di kampung. Ya. Nah, si majikan itu oke, ini berapa butuhnya? Ini saya misalnya butuhnya 500.000. Oke, ini saya kasih buat berobat. Betul, ditransfer tuh ke kakaknya ya, 500.000. Tapi si pembantu itu licik, ya, kadang licik, jahat gitu kan, sering ngomongin si majikannya. Nah, satu kali si pembantu ini itu sakit, ya. Sakit, dia tolong sama majikan itu, sakit sembuh gitu kan ya, sembuh ya. Tapi kadang-kadang jahat juga gitu kan. Satu kali anaknya itu kan dia pembantu ini jadi sebagai baby sister juga. Anaknya itu bangun tengah malam, anaknya masih kecil lah, kira-kira 4 tahunan gitu, bangun dia di dalam satu kamar dengan si pembantu itu juga gitu kan. Bangun, si pembantu itu bangun. Ketika bangun, si anak itu dipukul. Berarti kamu yang mana saja, saya ngantuk gitu kan. Si majikan itu lihat, aduh melus dada. Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu dipukul kayak gitu gimana? Yang punya ibu, yang punya anak ya. Ini ibu-ibu, kalau bapak-bapak mah mungkin tidur kayaknya ya. Tetap tidur. Nggak enak hati gitu kan ya. Nggak enak hati, ya udah sekali, ya udah dimaafkan gitu kan ya. Nah, ada satu kejadian yang unik. Si pembantu itu ketika bermain bersama gitu kan ya, itu setengah tawon. Setengah tawon, Bapak Ibu yang pernah setengah tawon? Nah, itu bisa merinding nih, bukan merinding ya, meriang ya. Saya pernah setengah tawon 2 kali tuh.
kena kepala sama kena kaki, tapi untung nggak merinding ya, nggak meriang gitu kan. Saya langsung kasih obat ya. Ketika saya nebang pohon gitu kan ya, tawon gitu kan, 2 kali itu, pertama kali terus kali, masa kayak dilempar sama kelereng tuh, langsung benjol aja nih, benjol ya. Terus nggak berapa lama lagi kan, udah dikasih obat, kaki kena juga. Nah kalau kaki sih nggak seberapa lah ya gitu kan ya. Yang ini nih kayak dilempar kelereng gitu kan, udah dilempar kelereng, gatel, udah gatel, nyut-nyutan gitu kan, nyut-nyutan. Nah si pembantu itu sama ya, digigit tawon, panas dingin tuh, dikompres sama majikannya, terus bawa ke dokter. Ternyata bawa ke dokter sakit. Dia sakitnya sakit tipes tuh. Si majikan tuh bilang, aduh, ini pembantu kurang ajar gitu kan ya, rasain tuh sebenarnya, rasain disengat tawon gitu kan ya, sengat tawon ya. Tapi majikan itu tetap mau menolong itu. Nah, ketika itu dia bilang, tuh kamu tuh harusnya bertobat. Langsung si pembantu tuh bilang, Bu, kenapa ibu ngungkit-ngungkit? Ibu nggak tulus ya nolong saya gitu kan ya. Si majikan itu, wah iya ya, saya nggak tulus gitu kan ya. Mungkin nggak tulus. Seringkali kita ketika menolong orang lain dan orang lain itu berbuat sebaliknya, bukan berterima kasih, seringkali kita bilang apa? Nggak tahu diri gitu kan ya. Nah kalau orang tulus ketika kita berbuat baik ya, nggak usah mungkit-mungkit yang dulu, yang kapan-kapan, ya udah ya. Itu artinya tulus, tidak mungkit-mungkit ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Tidak mungkit-mungkit, tidak nginget-nginget. Jadi ketika kita berbuat baik ya udah, mati tulus loh ya. Berbuat baik ya supaya dia mungkin dia perlu saat itu ya, dia butuh pertolongan kita ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Di Mazmur dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya ya. Jadi ketika kita menolong dengan tulus ya, kita ingat bahwa Tuhan itu adalah baik pada kita. Biar orang yang ditolong gak baik sama kita, biarin aja. Gampang. Nolong Bapak Ibu, nolong nih. Terus orangnya gak terima kasih. Erek nolong dari mau. Tapi bilang janganlah jemu-jemu, jangan jemu-jemu, jangan bosan. Ya kalau dia perlu ditolong, ya tolong. Itu yang katakan Rasul Paulus. Jadi ketika saya bawa firman ini juga, aduh gampang susah, atau susah gampang gitu kan ya. Susah gampang. Mau nolong ya? Pasur aja kemana kalau gitu? Tergantung. Oh tergantung apa Pak? Tergantung terima kasihnya gitu kan ya. Nah seringkali kita seperti itu ya, memang susah ya, susah. Itulah kasih yang Allah berikan pada kita itu seperti itu ya. Allah sungguh baik kepada orang yang tulus ya, pokoknya percaya bahwa Ibu tulus saja ya. Nah ini mujinya gimana sih? Saya tulus enggaknya mujinya gimana? Tadi ya, ketika kita berbuat baik, tidak dibalas, ya, saya kasih kue nih, ada oleh-oleh gitu kan. Ya culkeun we barangna. Oh ya makasih, udah culkeun, dimakan tuh. Kadang-kadang ya, mungkin dia disepelein gitu. Sakit hati kan? Jangan sakit hati, biarin aja. Ketika kita menolong orang lain, nggak terima kasih orang tersebut, kumaha? Kembali Nah ini kata tulus itu seperti itu ya. Saat berbuat baik malah kita difitnah, dijelekan, kumaha? Kembali antep ke ya. Nah ini tulus, jadi susah kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu pernah kan nolong orangnya pakai sebelet? Oh sering. Pernah gak?
Saya pakai bahasa Sunda ngerti semua ya, ngerti ya. Ya. Nah, itu adalah ketulusan, sincerity, ya. Jadi itu yang bisa menguji, ya Tuhan udah pastilah tahu lah kita ini tulus atau enggak, ya. Ketika saya ngebimbing mahasiswa gitu kan, ada mahasiswa juga, ada yang mahasiswa yang ya nggak tahu diri gitu kan, ya. Udah dikasih topik, dikasih bimbingan, saya kasih pinjam nih alatnya kamu kalau mau pakai nih gitu kan ya untuk bikin video segala macam. Ternyata nggak ngasih kabar, ngasih apa. Nah, kadang-kadang nanti mau ujian gitu kan, udah di bagian akhir semester baru datang. Pak ini saya mau ujian kerja praktek atau tugas akhir gitu kan. Nah yang nakal orang banyak gitu. Yang butuh Ya, tapi kita belajar sini gitu kan ya. Belajar tulus, ya. Jadi kadang-kadang pasti kita akan menemukan orang seperti itu. Tapi firman Tuhan katakanlah berbuat baik itu harus tulus. Jangan jemu-jemu itu ya itu. Jangan lelah itu seperti itu. Tulus, ya. Nah ini yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu tahu 10 orang kusta yang datang pada Yesus butuh kesembuhan nggak? Butuh ya. Dia kustanya udah lama. Kenapa? Sampai ngumpul 10 orang gitu kan. Mungkin ada yang lebih duluan sakit kustanya, datang lagi ngumpul-ngumpul. Orang sakit kusta itu nggak boleh tinggal di kota. Ya, jadi kalau di Yerusalem itu nggak boleh tinggal kota, dia harus ke pinggiran. Ya, jadi Yerusalem coret gitu kan ya. Nah dia harus keluar daripada benteng itu, dia harus tinggal di sana, nggak boleh di dalam. Nggak tahu dia bisa masuk nih, mungkin dengar Yesus saat itu. Mereka bergerombol, yuk kita ketemu Yesus, Yesus yang bisa menyembuhkan, Yesus yang bisa menolong ya. Siapa tahu kita bisa sembuh nih, ya. Akhirnya dia datang tuh 10 orang itu bergerombol, datang pada Yesus. Guru, tolong saya sudah kusta lama. Mungkin dari mereka ada yang kehilangan jari, yang ada kehilangan jempol dan segala macam. Ada mungkin ada boroknya dari atas ya, dari kepala sampai kaki. Udah nggak ada harapan, orangnya hopeless, nggak ada harapan. Ya, itu mungkin kita alami. Seringkali kita alami hopeless. Tapi datang pada Yesus, guru, bolehkah saya sembuh? Kata Yesus gimana? Oke, kamu perlihatkan tubuhmu ke apa namanya kan? Imam, ya, tunjukkanlah kepada imam. Ketika dalam perjalanan mereka merasakan, borok saya hitam. Saya buka lihat baju, ya, hilang juga. Saya ada borok di kepala, hilang. Ternyata dialami bukan hanya oleh satu orang, semuanya dia akan melihat. Coba ya kamu juga sembuh tuh. Muka kamu yang ada borok sembuh, kaki kamu pun sembuh. Semua merasakan satu kesembuhan di dalam perjalanan itu. Kira-kira bahagia nggak mereka? Wah, bahagia ya. Ketika Bapak Ibu sakit gitu kan ya, sakit terus sembuh, itu kebahagiaan yang luar biasa. Mereka merasakan, 10-nya pasti merasakan kebahagiaan itu. Tapi cuma satu orang yang lari, yang datang pada Yesus, hanya satu orang. Dia tahu sembuhnya ini pasti bukan sama dirinya, bukan kebetulan. Kalau kebetulan mungkin yang satu tuh sembuh, yang lainnya enggak. Tetapi semuanya sembuh. Hanya satu yang ingat datang pada Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang, kemana yang lainnya? Kira-kira Tuhan Yesus marah enggak? Enggak. Dia hargai. Imanmu telah menyelamatkan kau. Ya, imanmu telah menyelamatkan. Nah, Yesus bukan hanya tulus, ya, tetapi dia mengharapkan orang-orang ini datang pada dia itu supaya diselamatkan.
Ya, 10 orang. Bapak Ibu kalau ada orang seperti itu, ya, kalau dokter Vivi ini misalnya ada pasiennya yang nggak mengucapkan terima kasih, gimana dok? Kalau saya tadi mahasiswa pengennya nakol gitu kan ya, nah, saya juga harus belajar ya, jangan seperti itu ya. Mahasiswa yang katakanlah nggak tahu diri pun harus tetap dibimbing. Itu adalah kasih Kristus ya. Oke, nah Yesus itu bukan hanya disepelekan saat itu. Bapak Ibu, menjelang kematian nih ya, Yesus pun sama ya, dia dikhianati oleh Yudas. Muridnya sendiri. Bukan hanya dikhianati, nanti mungkin bisa ditukar ya imannya. Dikhianati oleh Yudas. Baru Rabu kemarin kita belajar ya bagaimana Yudas mengkhianati dia. Dan Yesus sudah tahu. Dia bendahara yang dipercaya di bidang keuangan gitu kan ya. Dia adalah murid yang murid kesayangan, semua adalah murid Yesus. Nah, itu dia tahu. Kalau kita tahu nih teman dekat kita mengkhianati kita panas hatinya. Saudara kita udah tahu kita mengkhianati kita, nggak enak hati. Mending nggak tahu gitu kan ya, mending nggak tahu. Dia tahu sebelum kematiannya ada orang-orang yang mengkhianati, ada orang yang menyangkal, ada murid-muridnya yang meninggalkan dia. Dari 12 murid itu semua meninggalkan, kecuali Marta dan ibunya yang ada hadir ketika dia disalib. Yang lainnya pada kabur. Sakit hati kalau secara manusia. Ya, kalau saya mengalami seperti itu sakit. Ya, murid yang dikasihi gitu kan ya. Tapi Yesus ketika melihat itu dia berdoa untuk murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa kembali lagi, tidak hilang. Bahkan Yudas pun dia doakan. Tetapi Yudas mengambil keputusan yang lain. Ya, Bapak Ibu, kita belajar dari Yesus. Ya, Yesus yang katakanlah dihina, diremehkan, padahal dia Allah yang maha tinggi. Dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Enggak semua manusia itu mau menerimanya dia, tapi dia tetap. Ada satu orang pun yang bisa diselamatkan, dia akan datang ke dunia ini. Ada Bapak Ibu, ada saudara yang hadir, yang datang ini. Yesus mau menyelamatkannya. Enggak melihat siapapun. Nah, kita bisa belajar dari sini, dari Yesus ya. Oke, poin yang kedua. Tadi yang pertama apa? Tulus, sincerity ya. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada semua orang. Amsal mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Yesus mengajarkan, Salomo tadi mengajarkan seperti itu. Jadi ada orang yang berhak menerimanya, lakukanlah, ya, lakukannya. Ketika kita mampu menolong, nggak mesti uang yang nolong itu, banyak perhatian, mungkin kita berbicara dengan dia, mungkin kita tersenyum dengan dia, mungkin kita menyalami dia. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Ada orang yang disalami aja juga udah senang sekali, ditepuk ya bahunya gitu kan ya, diberikan dorongan kuat, kamu sabar ya. Amsal mengatakan seperti itu. Nah, Yesus mengajarkan lebih lagi, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan lebih lagi, yaitu mengasihi musuh. Mengasihi apa? Musuh. Jadi standarnya Yesus itu tinggi. Ngasih musuh artinya apa? Orang yang tadi mungkin mencelakakan kita, ada orang yang katakanlah, aduh, nggak bisa ditolong nih orang. Yesus standarnya seperti itu. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Kita pun adalah sama orang-orang berdosa, adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapat pertolongan Tuhan. Siapa di sini yang baik? Yang merasa tidak berdosa? Nggak ada. Saya juga sama. Tapi Tuhan perhatikan, ya.
yaitu mengasihi musuh dan berbuat baiklah kepada musuh-musuhmu. Berdoa untuk mereka, tidak membalas jahat dengan jahat. Wah, luar biasa. Nggak ada ajaran seperti ini. Mampu nggak kita? Nggak mampu kalau kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kasih Allah. Kalau kita sudah menerima kasih Allah, kita dimampukan untuk berbuat baik seperti itu. Ya, jadi standar Tuhan itu berbuat baik pada semua orang itu luar biasa. Ya, berbuat baik adalah bentuk kasih sayang kepada sesama dan lingkungan. Ya, seringkali kita kalau hanya naluri kita, kekuatan kita nggak mungkin. Ya, nah tadi saya sudah cerita. Ini yang diceritakan Paulus ya di Galatia itu. Kita harus tetap menabur benih perbuatan baik. Nabur benih perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu kalau petani naburnya apa? Padi kan? Ya kalau di Indonesia kan padi ya. Pernah nggak dia nabur rumput? Ya kalau dia menanam rumput baru dia taburnya biji rumput, gitu ya. Tapi ketika dia nabur padi, yang tumbuh apa? Padinya tumbuh. Pohon-pohon yang lain, ilalang gitu, semak-semak ikut tumbuh juga. Apakah dia tabur nggak? Tidak tabur. Tetapi petani tidak ambil pusing. Pokoknya saya tabur padi aja satu kali, walaupun dia bertumbuh bersama, ada kesempatan dia bisa cabut. Semak-semak itu dia cabut. Tapi kadang-kadang dibiarkan begitu aja. Kenapa? Karena kalau dicabut biasanya padinya ikut kecabut. Ya. Nah, tetap petani itu seperti itu. Sama, Paulus mengingatkan pada kita menaburlah benih perbuatan baik. Mau di sekitar kitanya itu ada rumput atau ada alang-alang, biarkan saja. Jangan kita menabur alang-alang, jangan kita menabur yang jahat. Itu maksudnya ayat ini. Jangan kita nabur jahat. Kalau kita nabur jahat, hasilnya apa? Ada yang baik gak? Nggak ada. Kalau kita nabur yang baik, ada yang jahat gak? Mungkin ada. Ya, sekitar kita nganggap, aduh nggak ada apa-apa gitu kan. Ini sekitarnya banyak semak-semak yang tidak bermanfaat. Padahal petani mengharapkan padi. Taburlah benih itu. Situasinya seperti apapun juga, biarlah satu kali kelak padi itu akan bertumbuh terus dan menghasilkan bulir-bulir padi dan kita akan menuainya. Panen satu kali. Kapan? Tidak tahu. Itu waktunya Tuhan. Pokoknya Paulus ingetin, tabur perbuatan baik. Jangan nabur kejahatan. Kalau kita nabur kejahatan, berbuahnya hukuman saat itu juga. Ya. Nah, ini yang memberikan pertolongan pada kita, ya, menolong kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah, ya. Satu kali ada tukang cat, ya, tukang catnya, tapi ini cat perahu gitu kan ya. Si tukang cat ini dipanggil sama yang pemilik perahu, Pak sini, tolong ya, ini perahu saya itu udah kusam, ya, udah kusam. Tolong catkan, ini cat-catnya ada ya, catnya ya. Si tukang itu dia ngecat. Cat gitu kan ya, pokoknya dibuat bagus gitu kan ya. Nah ini udah jadi gitu kan ya, dicat. Ketika dia ngecat, dia lihat ada lubang, ya, ada lubang di perahu. Tugasnya dia apa? Ngecat kan? Suruh nambal lubangnya kan? Enggak suruh nambal lubangnya. Tetapi si tukang cat ini lihat ketika ada lubang, dia tutup ya si lubang itu, ya, ditutup sampai rapi pokoknya ya, ditutup ya si lubang itu. Kemudian dicat, dia terusin, ya, termasuk yang lubang itu dia cat. Pokoknya ya udah, tugas saya ngecat, tapi ada lubang saya pasang juga gitu ya, tutup juga. Nah, singkat cerita, perahu itu udah bagus, ya udah bagus. Dia belum ketemu sama pemiliknya gitu kan ya. Ya udah, nanti satu kali saya dibayar pokoknya ya. Pokoknya udah beres gitu kan. Ditinggalin aja perahunya. Cuma bilang, "Bapak, ini sudah saya cat," gitu kan. Nah, satu kali dia seminggu kemudian ketemu dengan pemilik itu. Pemilik itu memberikan upahnya. Upah untuk ngecat itu, udah janjian ya.
kemudian diberikan lebih. Ini Pak, ada uang lebih. Saya terima kasih kepada Bapak. Karena Bapak bukan hanya ngecat saja. Terus karena si tukang cat itu bilang, Pak ini uangnya kelebihan, kan janjinya sekian gitu kan. Oh nggak apa-apa, Bapak sudah nolong saya. Kenapa Pak? Ya saya cuma cat biasa aja, cat perahu aja. Nggak, ternyata Bapak nolong saya. Berapa hari lalu, saya lupa memberitahu kepada anak saya, jangan pakai perahu itu, karena perahu itu bocor. Tetapi anak saya pakai perahu itu dengan teman-temannya. Ketika saya tahu bahwa anak saya dan teman-temannya pakai perahu itu, jantung saya, berdebar cinta. Kenapa? Karena perahu itu ada bocornya. Saya tahu ada bocornya, cuman saya lupa kasih tahu Bapak bahwa itu ada bocornya. Tolong ditambal. Oh itu Pak. Udah Pak, saya udah waktu itu udah saya tutup lubangnya, dan kemudian saya cek. Itu saya berterima kasih Pak, terima kasih. Nah perbuatan kecil kita, seringkali kita disuruh A, kalau ada misalnya B atau C yang mungkin bisa sekalian, jangan hitung-hitungan. Perbuatan kecil itu menolong orang, menyelamatkan orang itu. Kalau enggak bayangin ketika dia pakai perahu anak itu, dan nggak tahu itu bocor, tenggelam tuh, ya bersyukur ya. Nah perbuatan baik kita seperti itu Bapak Ibu, kepada semua orang ya. Lakukan yang terbaik ketika kita diberi tugas. Jangan mengharapin imbalan. Tuhan yang memberikan imbalan. Poin yang pertama tadi, tulus. Kedua, pada semua orang. ya pada semua orang. Yang ketiga, terakhir ya Bapak Ibu, yang terakhir. Ya. Nah yang terakhir adalah berbuat baik selagi ada kesempatan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya gini gitu kan ya, Paulus itu ngingetin itu. Boleh kita berbuat baik kepada semua orang, tapi jangan lupa gitu kan ya, yang dekat kita, sekitar kita, mungkin keluarga kita, mungkin di gereja, jemaat itu jangan sampai lupa. Kadang-kadang ada orang yang tertentu berbuat baik kepada semua orang, yang di depan matanya lupa. Jemaatnya ditinggalkan. Nah ini maksud ayatnya ini ya. Jadi bukan artinya kita yang terutama yang pada ini, yang lain dibiarin, bukan. Maksud Paulus itu ketika kita menolong sekitar kita ya, jangan lupa yang dekat-dekat kita juga gitu. Itu maksudnya ya. Baik, jangan sampai melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan ya. Karena satu kali kita mungkin menyesal. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ketika kita ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Mungkin Tuhan berbicara tertentu pada kita. Berbuat baik dengan tulus. Berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik selagi ada kesempatan. Ada saatnya kita tidak memiliki kesempatan kepada orang tua kita. Kadang-kadang orang tua nyebelin, dikasih tahu A, ngelakuinnya B, ngelakuinnya Z. Ya namanya aja orang tua gitu kan ya. Kalau anak muda mah ingatannya masih bagus gitu kan ya, maklum gitu ya. Ya mungkin nanti kita satua juga gitu, kedawang gitu kan ya, mesej di mejaan gitu kan ya, dikasih A, suruh A, ngelakuinnya B. Ya udah namanya juga orang tua. Sama lah kayak anak kecil gitu kan, kamu pakai itu sepatu kebalik tuh, balikin, ya dibalikin. Besok lagi pakai sepatu dibalik deh gitu kan ya. Ya namanya anak kecil. Ya orang tua juga kadang seperti itu. Bapak Ibu mungkin belum mengalami tua ya. Ya nanti kita satua juga gitu. Kadang-kadang sama anaknya, aduh ini pika sebelen gitu kan ya. Tapi ya udah namanya orang tua. Sadar, ini maksudnya sabar lah gitu kan ya. Mungkin kita juga sebagai anak juga pika sebelen orang tua gitu kan, di bejaan esai gitu kan ya. Tidur jangan malam teuing gitu kan. Kemana we gitu kan ya. Ya kemana we pokoknya ya. Kumaha aing we gitu nya, kumaha kurang we gitu kan ya. Nah, itu ya. Jadi selagi kesempatan Bapak Ibu pakai kesempatan. Mungkin ada
kenalan kita, ada teman kita, ya perlu ditolong. Ada saudara kita yang perlu ditolong. Walaupun kadang-kadang ya nyebelin gitu kan, ya udah kalau dia butuh tolong. Ini yang maksud Tuhan. Ini ngajarkan bukan Bapak Ibu ngajarin saya juga. Ya. Berbuat baik selagi ada kesempatan. Tujuannya apa? Bapa dipermuliakan. Oke, sebagai penutup, Bapak Ibu, ada satu video klip. Bisa suaranya agak besar supaya nanti bisa kedengaran, ya. Ini sebuah cerita, ya, sebuah cerita. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah lihat, ya. Tetapi ini saya beberapa kali lihat, menyentuh hati, ya. Boleh di play aja, ya. Ibu Indonesia punya anak 3 dengan suaminya, dia tinggal di Jerman. Dia berkata begini, pada kelas terakhir dia ambil mata kuliah sosiologi. Dosennya memberi tugas smiling, tersenyum. Nah, saudara, apa tugasnya? Setiap mahasiswa diminta untuk memberikan senyum kepada orang yang belum dikenal, 3 orang berbeda. Kemudian amati reaksinya, analisis reaksi orang itu setelah mendapat senyum kamu. Ibu itu berpikir ini tugas yang gampang, karena ibu itu adalah orang yang ramah. Setelah kelas itu bubar, suami dan anaknya sudah menunggu dia. Lalu saudara, anaknya berkata, "Ma, kita makan di McDonald dulu." Oke, di kampus ada McDonald, saudara. Lalu waktu ngantri, dia berkata, "Kamu sama anaknya itu, saudara, sudah kamu tunggu saya di meja itu. Aku yang ngantri." Jadi mama yang ngantri, ibu itu yang ngantri. Saudara-saudara, pada waktu dia ngantri, tiba-tiba di belakang terdengar suara gaduh. Jadi dia nengok ke belakang, orang-orang di belakang itu menyingkir, saudara. Belum dia tahu apa-apa, hidungnya itu tercium bau amis sekali, bau yang menjijikkan. Begitu dia lihat ke belakang, ada 2 orang, katakan 2 homeless, ada 2 orang tunawisma. Baunya luar biasa. Semua orang menyingkir. Dia tertegun. Waktu dia lihat ke belakang, 1 orang pas di belakang dia agak pendek, 1 lagi normal. Tetapi orang yang tingginya normal itu matanya liar, tangannya geraknya liar. Dia tahu ini orang punya problem mental, efisiensi mental. Lalu yang pendek itu rupanya penjaga orang yang punya defisiensi mental ini. Dan ketika dia balik ke belakang, itu baunya menjijikkan sekali. Lalu waktu dia melihat, orang itu melihat, tiba-tiba dia teringat tugas dosennya. Dia senyum. Lalu bapak pendek itu berkata, "Good day, Mam. Selamat siang, Mam." Dengan harapan, kata dia, "Aku membaca sebuah harapan di matanya. Jangan usir kami ya." Lalu dia senyum. Kemudian penjaga McDonald berkata, "Ibu mau pesan apa?" 3 kali baru dia sadar. Akhirnya dia menyingkir dan berkata, "Bapak dulu deh, silakan kamu mau pesan apa?" Nah, bapak yang pendek itu, saudara, memesan secangkir kopi. Saudara-saudara, ibu itu melihat uang yang dibayarkan untuk kopi itu uang logaman. Berarti mungkin dia berpikir ini sisa uang yang mereka punyai. Setelah itu dibawa kopinya ke meja sana. Mereka ada di meja paling pinggir supaya tidak ganggu orang dengan bau tubuh mereka. Saudara, ibu itu tiba-tiba dia katakan, "Hati saya dipenuhi belas kasih." Tuhan berkata, "Tolong orang itu." Kemudian dia pesan, "Saya mau pesan 3. 1 paket besar, 2 paket personal." Ya. Kemudian setelah keluar, "Tolong paket besar ini untuk dia, suaminya dan anaknya antar ke meja suamiku. Yang 2 ini biar saya dibawa." Lalu dia bawa kedua orang itu, 2 orang tunawisma itu, saudara. Lalu dia tepuk tangannya, "Hei, ini buat kalian ya, terima ya, makan ya." Tiba-tiba kaget bapak yang pendek itu dengan berkaca dan gugup berkata, "Terima kasih ibu, kamu memperhatikan kami. Bukan aku yang memperhatikan kamu, tapi Tuhan yang berkata-kata untuk menolong kalian." Makanya, saudara-saudara, ketika dia hampiri meja suaminya dari tadi ngeliatin apa yang dilakukan istrinya. Ketika dia duduk, suaminya berkata begini, "Sekarang aku tambah paham kenapa Tuhan memberikan kau jadi istriku, supaya hatiku jadi lembut lihat kebaikanmu." Saudara-saudara, makan selesai. Tiba-tiba
Tiba-tiba tamu yang lain setelah makan selesai pada datang ke suami istri ini menyayangi. Dia berkata, terima kasih, hari ini kau memberikan pelajaran kami bagaimana kami menjadi manusia. Ada seorang bapak berkata, lain kali Bu, kalau aku mendapat kesempatan melakukan perbuatan baik, aku akan ingat kamu supaya aku tidak menyia-nyiakan. Setelah beres semua, suami istri dan anaknya yang pulang. Waktu mau keluar, dia menatap dua orang itu. Dua orang itu sedang menatap dia, lalu melambai tangannya dan berkata, terima kasih. Saudara-saudara, dia ibu itu berkata, aku ingin menangis. Perbuatanku itu kecil, tapi buat orang kecil itu luar biasa berartinya. Dan buat orang banyak yang melihat perbuatan kecil itu besar sekali maknanya. Cerita belum berakhir. Saudara, pada waktu dia masuk kelas, paper itu ditulis dan diserahkan ke dosen. Dosen itu sempat baca. Dosen itu tertegun berkata, Ibu, bolehkah ceritamu ini aku bacakan di kelas? Oh boleh Prof, silakan. Nah, lalu kemudian saudara-saudara dengarkanlah sebuah cerita dari teman kita ini. Saya akan bacakan. Pada waktu dia membaca, aku melihat teman-temanku meneteskan air mata. Lalu saudara, profesor itu menutup ceritanya dengan tulisan di dalam paper itu. Apa yang dia tulis? Dia tulis begini, saudara. Allah itu Allah yang hangat dan kasih. Ketika kasihnya kita bagikan, maka kasih itu akan menghangatkan orang lain. Tersenyumlah. Ya, This is an airbag. Bapak Ibu, Allah itu hangat dan kasih. Ketika kasihnya kita bagikan, akan menghangatkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan yang sudah memberikan